Iya, gimana? Apa gejala awalnya gimana? Kelainan tahun berapa? Anu dia mati-mati ayam nih. Oh, Kalau gejala awal ini Bang Suma, ini bukan gejala awal Bang Suma. Tadi itu masa kita lagi ngobrol-ngobrol di kick Bang Suma. Ini bagaimana nih waduh, nggak boleh masyarakatnya dikik. ini? Iya, gimana, saudara? Apa yang mau Iya, jadi dibahas? tadi kita sudah bahas sampai di tadi saya pertanyakan di apakah di abad ke-7 Mm-mm. itu waktu itu Al-Quran sudah ditulis apa belum? Al-Quran sudah Begitu. dituliskan. Siapa yang mengizinkan dituliskan Bang Suma? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, apakah pada saat itu ada izin dari Allah bahwa untuk boleh dituliskan? Sedangkan saya pernah dengar itu Bang Suma di satu sisi bahwa Al-Quran itu kan awalnya dihafalkan saja. Awalnya dihafalkan, betul. Ketika kemudian Lantas banyak dihafal. sahabat-sahabat penghafal Al-Quran ini meninggal dunia dalam peperangan, maka diinstruksikan kemudian untuk dibukukan Al-Quran ini. Pada saat dibukukan itu Rasul masih ada atau sudah meninggal? Sudah ada, masih ada. Masih ada. Dibukukan oleh siapa? Sahabat-sahabatnya Ubaid bin Ka'ab, terus kemudian termasuk Said. Sahabat-sahabat Rasulullah diperintahkan menghafal dan kemudian menuliskan Al-Quran oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu akurat. Dari segi hafalan dapat, dari segi tulisan dapat. Dua-duanya. Tradisi penyampaian Al-Quran itu, mata rantai penyampaiannya itu bersanad. Oke Bang Sumur, kalau boleh saya tahu itu datanya di mana bahwa Al-Quran itu dihafalkan? Datanya di mana bahwa Al-Quran itu dihafalkan? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sahabat yang memang fungsinya bertugas untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Makanya kaidah sanad di dalam penyampaian Al-Quran ada yang disebut talaqi. Fa idza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi metodologi penyampaian Al-Quran dari Rasulullah kepada para sahabatnya. Rasulullah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kemudian para sahabatnya juga menghafalkan lafaz tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Dan perlu saudara tahu bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sistem pengajaran kepada para sahabat yang dikaji adalah ayat suci Al-Quran itu sendiri. Berbeda dengan Bible. Yesus tidak pernah mengkaji isi Bible. Yesus bahkan tidak mengenal Bible. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut nama Bible itu sendiri. Sedangkan Al-Quran ketika wahyu itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wahyu ini Rasulullah uraikan isi kandungannya. Jadi Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW membumikan Al-Quran kepada para sahabatnya, menggaungkan Al-Quran kepada sahabatnya dan juga kepada keluarganya. Lewat hafalan, lewat kajian, dan juga lewat tulisan. Jadi lengkap, Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Bang Suma, tadi saya bertanya tentang di mana dalilnya menuliskan bahwa Al-Quran dihafalkan. Nah, terus Bang Suma bawa kepada Iqra, ya kan? Berarti Iqra itu yang pertama kali ya? Ya, surah Al-Alaq wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Itu surah berapa? Quran surah berapa? Surah berapa itu ya? Al-Alaq. Al-Alaq.
Itu nomor berapa? 1 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, itu waktu Quran itu turun sudah berupa buku dari atas, makanya disuruh Iqra atau bagaimana, Bang Su? Wahyu itu hanya lafaz dari Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Iqra itu bagaimana, Bang Suma? Karena yang saya ketahui kalau Iqra berarti kita membaca yang tertulis. Berarti berupa sesuatu sudah tertulis begitu. Jadi kita tinggal membaca saja. Enggak. Atau bagaimana, Bang? Ikra, bacalah. Artinya bacalah itu pahamilah. Pahamilah, tadabburilah, ketahuilah. Itu arti ikra itu bukan ada huruf mau dibaca, enggak. Makanya selanjutnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bertahannuts kemudian di Gua Hira untuk berfikir. Berfikir itu membaca keadaan, membaca perasaan, membaca situasi, membaca apapun. Jadi membaca itu bukan berarti ada huruf, bukan semata-mata ada huruf, tapi membaca yang dimaksud di sini adalah ketahuilah, pahamilah, mengertilah. Itu. Berakallah, telaalah, kajilah. Itu dia yang dimaksud dengan ikra. Maka perintahnya kajilah dengan nama Tuhanmu, pikirkanlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang dipahami kemudian, sehingga ketika ada perintah membaca, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengetahui segala aspek alam semesta ini melalui telaah akal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya pikirkan dengan nama Tuhanmu segala sesuatu ini itu dicipta oleh beliau. Beliau datang bertahannuts di gua itu karena mencari Tuhan. Pasti ada Tuhan, tidak mungkin ini semuanya terjadi tanpa Tuhan. Rasulullah berpikir seperti itu. Tidak mungkin yang mereka sembah ini, berhala-berhala ini, Tuhan tidak mungkin. Pasti ada Tuhan yang lebih berkuasa yang menciptakan semua ini. Oke, Bang Suma. Jadi tadi saya sudah dapat dalilnya di Al-Alaq 1 sampai 5 itu dikatakan itu sebagai dasar kenapa kitab Bang Suma itu dihafalkan seperti itu. Jadi Iqra yang saya dengarin dari Bang Suma bahwa Iqra itu bukan semata-mata membaca sesuatu yang tertulis. Oke, tapi bisa memahaminya gitu. Oke, saya paham itu. Nah, saya ingin tanyakan juga, sekarang kan sudah tertulis, mungkin ada datanya bahwa harus dituliskan. Kalau ada, saya minta datanya. Silakan. Jadi gini, Bung. Karena Al-Quran ini diperintahkan kemudian untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai utusan Allah kepada seluruh umat manusia itu diperintahkan untuk membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus disampaikan kepada seluruh manusia. Karena Al-Quran ini diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, maka metode menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia itu yang pertama adalah melalui hafalan, yang kedua adalah melalui tulisan. Ini yang terjadi hari ini. Umat Islam menghafalkan, umat Islam membaca kitabnya dan juga membaca melalui hafalan. Itu pada intinya adalah Al-Quran diwahyukan, diterima oleh para sahabat, dituliskan oleh para sahabat, dikaji oleh Rasulullah pada zamannya, lalu kemudian dihafalkan oleh Rasulullah berserta dengan sahabatnya. Apa yang diragukan? Al-Quran dikaji oleh Rasulullah, Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah, Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Apa yang diragukan? Al-Quran bukan sebuah buku yang muncul kemudian 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dari setelah beliau tidak ada di bumi. Enggak. Al-Quran itu ada pada zaman beliau,
diucapkan oleh beliau, khuzu al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran ini dari keempat sahabatku. Malah dia menyebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Barang siapa yang lebih baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Sementara kitab Anda satu pun tidak pernah disebut oleh Yesus. Itu pembandingnya itu sangat jauh. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah, Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah, Al-Quran diperlihatkan oleh Rasulullah, Al-Quran isinya dihafalkan oleh Rasulullah dan disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabatnya menyampaikan kepada muridnya, muridnya menyampaikan kepada muridnya, muridnya, sampai kepada kami umat Islam di Indonesia ini. Jadi sanadnya itu berkesinambungan. Sedangkan kalau kita berbicara misalnya surah-surah Paulus, Yesus tak tahu itu. Kitab Roma Yesus tak kenal. Galatia Yesus tak kenal. 13 buku karangan Paulus tidak dikenali oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah membaca kitab perjanjian baru. Bagaimana orang berakal mau percaya kalau itu firman Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah membacanya. Oke Bang Suma, nanti kita masuk ke sana ya. Tapi saya ingin apa dulu? Tadi sudah ada dasar ini, ada dalilnya. Bang Suma mengatakan kepada saya bahwa Iqra itu di Al-Alaq 1-5. Itu dalilnya kenapa Al-Quran itu harus dihafalkan. Nah, jadi membaca di sana bukan membaca sesuatu yang tertulis, tapi tadi sudah Bang Suma jelaskan panjang lebar dan saya mengerti itu. Nah, makanya saya tanyakan, sekarang kan sudah berbentuk tulisan Bang Suma. Mungkin ada dasar-dasar, kalau nggak ada Bang Suma tinggal bilang nggak ada. Kalau ada, saya minta, mungkin ada satu kekuatan di dalam Al-Quran yang menuliskan bahwa boleh dituliskan untuk disampaikan kepada semua makhluk atau seluruh dunia, untuk semua bangsa, gitu Bang Suma. Ada dalilnya tertulis nggak di dalam Al-Quran? Silakan. Iya. Jadi kalau perintah tuliskanlah Al-Quran itu di dalam Al-Quran itu memang tidak ada perintahnya dituliskan. Terus kalau tidak ada perintah dituliskan Al-Quran lalu dituliskan, ada yang dilanggar? Tidak ada. Rasulullah Muhammad SAW justru mengatakan bahwasanya bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Itu kata Rasulullah. Nah, Al-Quran ini mau dibaca. Berarti ketika merujuk kepada Quran berarti harus dituliskan. Karena perintahnya disuruh baca. Baca yang dimaksud di sini adalah kepada sahabat. Sedangkan Iqra kepada Rasulullah maksudnya adalah bacalah, alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Sedangkan ketika Rasulullah membahas tentang bacaan Al-Quran, itu artinya Rasulullah sedang memerintahkan menulis karena harus dibaca. Makanya Al-Quran itu ketika dihafal. Gimana? Terima kasih Bang Suma. Mungkin masih ada, silakan Bang Suma kalau masih ada. Kalau nggak ada, mengajarkan dengan pena itu ayat 4, mengajarkan dengan pena. Iya, jadi sudah jelas bagi kami Al-Quran itu berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dihafalkan, dituliskan oleh sahabat Rasulullah, dikaji, ditadaburi, dijelaskan, ditafsirkan dan diuraikan oleh baginda. Nah sekarang kalau saya balik bertanya kepada saudara, pernahkah kemudian Yesus mengkaji Bible? Misalnya Matius 28 nomor 19. Pergilah, beritakanlah kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah Yesus pernah mengkaji ucapan ini di dalam Bible tersebut? Oke, terima kasih Bang Suma. Nah, itu pertanyaan kepada saya ya. Saya akan menjawab. Begini Bang Suma, segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab itu diilhami oleh itu kata oleh Paulus. Itu diilhamkan oleh itu kata Paulus. Yang saya tanya, ada di sana ada perkataan-perkataan Yesus. Yang saya tanya, pernahkah? Begini, sebentar Bang Suma. Tidak mungkin Yesus kan yang membawakan ajaran itu.
Tidak mungkin Ya. dia seolah guru. Iya, itu klaim posisikan saudara. Itu klaim kita saudara yang posisikan, dengar dulu Bang Suma. Kalau kita saya tidak posisikan butuh jawaban yang bukan pertanyaan standar. saya. Untuk apa Anda bicara kalau saya tidak tanya? Seperti saya, Standar Anda di tanya, sekolah, saya sebentar. jawab sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan Ya, saya, sebentar. pernahkah Yesus menjelaskan isi dari Matius 28 nomor 19? Itu loh pertanyaan saya. Jadi di Alkitab itu Bang Suma itu menuliskan ada perkataan Yesus, ada kisah-kisah sejarah, ada nubuatan dan lain-lain, masih banyak. Nah, ada kejadian-kejadian terjadi di sana, itu dicatat. Nah, kalau Bang Suma bertanya kepada saya, apakah kalau Yesus pernah meneliti nggak itu Alkitab? Bang Suma, Yesus itu kan dia sang guru itu. Mana sang guru? Bang Suma suruh dia menulis, kan tidak mungkin Bang Suma. Saya Yang tidak itu suruh pasti menulis. murid. Yang saya tanya, Bang Suma, kalau itu dengar, kalau saya ingin itu tahu juga. Sekarang kalau begitu, saya Loh, ingin tahu dari Bang Suma. belum selesai, belum Anda jawab kok Bang pindah Suma, lagi. Kenapa jadi Rasulullah ketakutan, panik? Diam dulu beleng-beleng, woi, Free, diam dulu beleng-beleng. Betul. Saya kan bertanya, menurut saudara itu adalah ucapan Yesus. Pernahkah kemudian Rasul Yesus membahas tentang Matius 28 nomor 19? Kalau Yesus pernah membahas itu, uraiannya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu uraian Yesusnya itu seperti apa? Seperti misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata uraiannya ketika Rasulullah menjelaskan bahwa Tuhan itu bernama Allah. Tuhan kita adalah Allah. Dialah Allah, Tuhan kita, tak ada Tuhan yang lain. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Rasulullah kemudian menjelaskan makna daripada Al-Quran. Penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran inilah yang disebut hadits. Inilah yang menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Sekarang ketika ada perintah yang dipercayai oleh saudara Kristen, beritakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada enggak penjelasan Yesus tentang ucapan tersebut? Ini kan tulisan yang muncul di dalam kitab saudara, nama kitabnya Matius. Pertanyaan saya, kalau ini betul ucapan Yesus, ada dong ucapan Yesus yang mengkaji tentang itu? Sudah Ada Bang nggak? Suma? Sudah. Sudah. Itu Bang Suma bisa baca itu di perumpamaan yang Yesus buat, yaitu tentang menabur benih di semak duri, menabur benih di pinggir jalan, menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Itu ada penjelasannya, itu dijelaskan oleh Yesus. Jadi Matius segala 28 perumpamaan- nomor 19 yang saya tanya, Bang. Matius 28 itu kan perintah. Iya, ada nggak penjelasan Yesus tentang perintah ini? Perintah tidak perlu dijelaskan lagi, itu perintah. Ya, itu menurut Sebentar, saudara saya buka karena ya. mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada. Saya buka saudara, sebentar saya buka ya. Silakan. Matius 28 ya, Matius 28. Ayat berapa saudara? 19. Nomor berapa? 19, sebentar. Saya on-cam ya, sebentar ya. Bisa tolong dibesarkan? Besarkan, teman-teman. Iya, Pri. Kalau mau besar banget ke Maerot, Pri. Terima kasih saudara, terima kasih. Nah, di sini Salam. ini Matius 28, Matius 28 ya, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini perintah, tidak diperintahkan sunatlah mereka ya, tapi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ini perintah, lantas apa yang perlu dikoreksi dari sini lagi? Ini perintah. Saya tidak mengoreksi, yang saya tanya, ada tidak Yesus menjelaskan dalil itu? Itu perintahnya sudah jelas tuh Bang Suma. Ya, itu yang tertulis. Penjelasan di mana? Yang saya tanya, ada Bang Suma, ada tidak penjelasan Yesus tentang Bang Suma. dalil tersebut? Bang Suma, yang jelas kalau segala sesuatu yang kurang jelas itu butuh penjelasan. Tapi ini semuanya jelas. Lantas butuh penjelasan lagi, berarti ada yang tidak jelas, begitu Bang Suma? Begitu? Bukan, Atau bagaimana? Maksud saya, Makanya tadi saya arahkan Bang Suma kepada perumpamaan itu. Kalau perumpamaan itu kan sulit untuk dimengerti itu. Anda itu gimana ya? di-mute dulu. Kencang, mulutnya kayak mesin, tapi otak nggak normal, nggak berfungsi. Maaf ini, yang saya tanya, di-mute dulu. Ya, ada tidak penjelasan Yesus terhadap dalil itu? Berarti Anda harus masuk ke dalam original teksnya. Mateteu, artinya apa? Jadikanlah murid. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Maksudnya apa itu? Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah seluruh bangsa Israel menerima dia sebagai guru? Tidak. Berarti sang murid, ke-12 murid, 11 muridnya setelah keluar Yudas, menerima kemudian mandat untuk menjadikan seluruh bangsa murid Yesus sebagai murid Yesus. Artinya yang dimaksud bangsa muridnya di situ saja, bukan kepada bangsa Batak, bahasa Jawa, bukan. Penjelasan uraiannya kan ada di awal tadi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadikanlah bangsa muridku. Semuanya untuk menjadi muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Ada bangsa Batak, ada bangsa Bugis, bangsa Toraja ada. Itulah makanya saya tanya, ada nggak penjelasan Yesus tentang dalil yang Anda bawa ini? Salah satu penjelasannya adalah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Bani Israel. Oke Bang Suma, jadi di sini perintahnya sangat jelas Bang Suma. Tadi sudah membantah apa yang sudah Bang Suma bilang ya. Nah, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Bangsa murid, jangan dihentikan di situ. Jangan bangsa muridku. Menjadi Ini Bang Suma, saya besarin lagi. Saya besarin lagi Bang Suma. Ini saya sudah besarin ini lagi. kalau orang seperti ini sok pintar begini jadinya. Bangsa muridku dan baptislah mereka. Di sini Ya, tidak pertanyaan ada saya, selain di baptis. pertanyaan saya, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Semua bangsa Bang Suma, dikatakan Alamak. semua bangsa, kalimatnya jelas, semua bangsa. Muridku. Jadikanlah semua bangsa, jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Bang Suma mulai rubah ayat dah, mulai rubah perkataan ayat dah, mulai. Anda berani masuk ke original teks? Ini semua bangsa loh muridku. Anda berani, pertanyaan saya, Anda berani masuk ke original teks? Saya bukan ahli bahasa saudara. Ya, makanya jangan ngotot. Mateteu itu artinya jadikanlah murid. Itu artinya tuh, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadi ketika dikatakan mateteu artinya itu dalam bahasa Yunani kan, itu dalam bahasa Yunani. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan sudah pasti jadikanlah bangsa semua muridku. Oh, itu berarti kan salah, jadinya salah. berarti menyalahi aslinya. Enggak seperti itu Bang Suma. Ada apa bahasanya itu ada Bang Suma. Jadi kayak di bahasa Inggris juga kan ada tuh. Jadi ada kata yang Bung, pertanyaan saya, saudara, yang mana yang benar, bahasa aslinya atau bahasa bukan aslinya, yang mana yang benar?
Memang bahasa aslinya kalau memang seperti itu. Ah, pun bahasa sama, aslinya tapi yang benar. Pemahaman mereka bukan seperti Bang Suma juga. Begitu loh Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena begini Bang Suma itu kayak saya sudah sampaikan bahwa kayak misalnya di bahasa Inggris itu kan kalau diucapkan kan ada kata yang ada kalimat yang dimaksudkan didahulukan, habis itu yang apanya di belakang. Tapi artinya kalau diterjemahkan itu berbeda. Kalau kita mau terjemahin satu kata, itu kalimatnya jadinya nggak nyambung gitu loh. Nah, begitu pun yang terjadi di dalam ini. Sekarang begini, Ini kan Bung. bahasa Yunani. Yesus mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. 1. Matius 28, Yesus. Saya jelaskan tentang Bani Israel. Satu ayat Bang Suma. Kita akan jelaskan. Bang Suma ambil di ayat berapa? Biar saya buka. Bagaimana kau mau menjelaskan dalilnya saja kau tidak tahu di mana? Jangan sok pintar di depan saya. Jangan mentang-mentang Anda Kristen, Anda merasa lebih pintar Bible dari saya. Sok Anda lihat sendiri di mana? Di surah mana? Di kitab mana? Nomor berapa? Gimana Anda yang mau menjelaskan? Sementara mengetahui saja letak pokoknya Anda Saya tidak jemaat tahu. biasa. Saya jemaat. Ya justru karena itu Anda tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Bible kepada saya. Saya yang harus menjelaskan Bible itu ke Anda. Itu baru Kalau Bang betul. Suma lolos dari Yang benar adalah Bang Suma yang harus ngajarin ente. Jangan mentang-mentang Anda Kristen yang tidak pernah baca Bible merasa lebih paham Bible dari Bang Suma yang siang malam baca Bible sudah puluhan tahun. Saya Kristen, terus saya punya hak untuk menjelaskan. Kapasitas Anda apa? Saya lulusan, terus kalau Anda lulusan kenapa bertanya? Udah, macet. Berarti Anda tidak tahu. Mending Anda mendengarkan. Memang Anda Kristen, tapi untuk memahami Bible Anda harus belajar kepada Bang Suma yang lebih mengerti karena Bang Suma yang belajar. Anda itu cuma mengimani saja, asal percaya saja. Bukan. Teori mengatakan pemilik tanah hanya sebatas pemilik. Ketika menjadi perkara yang lebih paham tentang tanah tersebut adalah kuasa hukumnya. Kuasa hukum yang menelaah tersebut. Yang punya tanah cuma memberikan data-data. Anda hanya menyajikan Bible. Saya yang mengkaji. Matius 15:24. Nah, baru Anda buka kan? Buka. Anda baru buka. Nah. Saya sudah buka dari tadi ini Bang. Ya sudah. Apa yang Anda pahami di situ? Pengakuan Yesus. Oke, Dia sebentar ya, diutus saya kepada tunjukkan. seluruh manusia atau hanya sekelompok manusia? Silakan. Jadi ini Bang Suma. Di sini sebentar. Saya baca ya. Gak usah diminta dibesarin ya, lu baca aja sendiri. Oh sudah malas ini hostnya ini. Jawab. Malas ngeyel, lu nya ngeyel dijelasin nggak mau nerima. Saya harus menjelaskan sesuai yang tertulis, saudara. Masih ada kopi host. Aku diutus Yuk. kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Ya kan? Bang Suma kutip ayat ini kan? Matius 15 ayat 24 kan? ya. Benar kan? Astagfirullahaladzim. Bang Suma. Iya. Apa yang Anda tangkap di situ? Yesus punya misi hanya untuk Israel atau seluruh manusia? Oke, sebentar saya jawab ya Bang Suma ya. Ya. Nah, jadi di sini Bang Suma, ini kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia lahirnya di mana Bang Suma? Kita harus tahu itu. Dia lahirnya di Israel. Kalau dibilang aku diutus kepada seluruh bangsa, berarti dia lahir di mana-mana Bang Suma. Berarti Yesus banyak dong. Beleng-beleng kau, beleng-beleng. Loh, Itu namanya sesuai, Anda Bang berasumsi, Suma. Bung. Bukan asumsi Bang Suma. Dia berkata saya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel karena dia memang diutus itu lahirnya harus di Israel Bang Suma. Ajaran Paulus ini
untuk seluruh manusia atau Yunani. enggak, saya tanya, ajaran Paulus ini untuk seluruh manusia atau hanya untuk orang Kristen saja? Untuk seluruh manusia. Berarti Paulus lahir di mana-mana? Untuk seluruh manusia. Berarti Untuk Paulus seluruh- lahir kalau di ajaran- mana-mana. kalau Saya kembalikan ajaran- bahasa Anda nih. Berarti Paulus Ajaran. lahir di mana-mana. Kalau Abang Suma bertanya kepada saya, Paulus diutus di mana? Nah, baru saya Iya, bilang, oh, kan Yesus Paulus mengaku kayak diutus Antioquia. hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa demikian? Iya, benar. Karena dia lahir di tengah-tengah Bani Israel. Nah, Paulus diutus untuk siapa aja? Benar tuh Bang Suma. Jadi kalau dibilang diutus, berarti kan lahirnya di Israel Bang Suma. Nah, Paulus Bukan ini lahirnya diutus di mana. untuk siapa? Berarti diutus ke Israel dong. Nah, kalau Misalnya Paulus begini, ini diutus Bang kepada Suma, siapa? Bang Suma misalnya mengutus saya ke ini Jawa. Ya berarti saya harus ke Jawa kan? Bukan saya kemana-mana kan Bang Suma? Begitu maksudnya. Jadi di sini ayat ini menjelaskan tentang hal itu Bang Suma. Ya sudah, Nah, kamu baca saya- Kisah Para Rasul saya- 13 nomor 23 coba. Bagaimana cara Anda berkelit di situ coba? Jangan loncat dulu Bang Suma. Enggak, Kita satu-satu saya dulu. sudah ngalah, saya sudah mengalah. Sekarang Anda baca Kisah Para Rasul 13:23. Jangan mengalah begitu Bang Suma nih. Ya, gimana saya tidak Kisah- mengalah Kisah Para Rasul. yang saya 13 nomor 23. 13 nomor 23. Sebentar Bang Suma, saya cari 23. Saya lihat perikopnya dulu. Ke Antioquia dan Pisidia. Oke. 23 ya. Itu dimulai dari ayat 13. Bang Suma copotnya di ayat 23. Oke. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Membangkitkan juru selamat bagi siapa? Israel. Dua. Anda orang mana? Kata. Yesus bangkit di mana, Abang Suma? Dompa lah. Udah deh, silakan, kau, silakan. beleng-beleng. Sahabat yang lain silakan. biar Beleng-beleng, rasanya. Free, beleng-beleng Silakan, kau, silakan. beleng-beleng. Maaf saudara, biar beleng-beleng. teman saya yang lain. Ini Silakan. kita berbicara sesuai data kan? Nggak usah, nggak nyambung kau dari tadi, nggak Dan nyambung. fakta, bukan data Dan saja, fakta tapi apa? fakta Faktanya juga. kau beleng-beleng. Sukifi, Anda tuh masih kecil Anda. Iya, Belajar masih banyak kecil dulu, kau udah Anda tua belajar beleng-beleng. Udah dijelasin kau, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Hanya. Anda makan banyak-banyak dulu biar besar sedikit dulu baru diskusi sama saya. Namanya kecil Diskusi Anda. kau. Bukan masalah kecil, Bung. Masalahnya kau nggak nyambung. Bibel kau Masih- aja nggak tamat kau. Kau mau nanya Iman- Al-Quran. Al-Quran terlalu tinggi. Iman Anda tuh masih masa pertumbuhan, saudara. Makan banyak-banyak dulu. Baru Dari diskusi tadi dengan kau saya. nggak nyambung, Bung, ya. Nah, sekarang ku tanya kau nih. Sekarang ku tanya kau. Kalau kau bisa jawab, pintar Silakan, kau. saya Nah, mute. kau jelaskan di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Itu apa maksudnya? Para Rasul 16 Ayat 6. ayat 6. Kau jelaskan Sebentar, itu. Saudara, Kisah Para Rasul 16. Nggak ada saudara-saudara, kita nggak Ayat saudara, nggak mau aku saudara sama kau. Kalau Anda nggak mau saudara itu urusan Anda. Jadi di sini Paulus menyeberang ke Makedonia. Itu perikopnya ya, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 12. Saudara copotnya di mana? Ayat 6. Baca Ya. saja, baru kau jelaskan itu. Oke, saya Copot-copot, baca. kau aja copot-copot Sebentar. ayat Al-Quran. Saya baca saudara, saya baca. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Nah, itu kan Roh Kudus belum mengizinkan saudara.
Terus Ya aja deh, gini aja Terus, pertanyaannya. Gini. Roh Kudus belum Di mengizinkan mana pada saat Yesus itu. tuh di mana Yesus pernah menyebut Kristen? Oh, rubah Nanti lagi, Yesus rubah tuh pernah pertanyaan lagi. Kayak karena kau Apa ngeyel lagi? kemana-mana. Berapa orang nih? Ah, pandai kali kau. Oh, jadi intinya Roh Kudus belum ngasih mandat ya kepada Paulus untuk pergi ke Medan gitu ya. Oke. Iya kan harus semua Belum, segala dihalangi. sesuatu. Iya, berarti dihalangi harus- berarti ya. harus sesuai harus Mandatnya sesuai untuk dengan pergi ke Medan. perintah, iya kan? Jadi tahun berapa itu Paulus diutus ke Medan itu? Ini Bang, siapa nih yang bertanya nih? Yang Palopo, bertanya Palopo. Gitu. Palopo. Aduh, Pak Palopo lagi pusing ya kita nih. Pak Palopo, turunin, Pak Palopo. Belum, tenang. Lanjut dulu Bang Zulkifli. Pak Palopo, ini diam dulu saya sama Bang Sul ini. Iya, lanjut. Hari ini telah lahir Yesus Kristus juru selamat di kota Garut. Nah, mau bikin apa tuh di kota Garut? buat dodol. Ini itu pertanyaannya begini. Tadi kan begini Bang Sul, Bang Palopo. Tadi kan diangkat hari ini tentang Apa? Kasih jelas kau, ini apa. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya udah. Saya sudah sampaikan itu data yang tertulis dan sesuai dengan apa yang terjadi, kenyataannya seperti apa, itu sudah saya sampaikan bahwa itu dituliskan seperti itu karena dia memang lahirnya di Israel. Dan diutus Kalau untuk kan ini sekarang masuk kepada diutus kan tadi Oke, diutus. jadi gini kita kan- lari lagi ke kisah kan Rasul. jawabnya begini, karena memang dia lahir di Israel dan untuk Bangkit tadi di bawah ayatnya di kisah para rasul tuh Bang Suma bawahnya itu kisah para rasul itu bangkit. Oke. Nah bangkitnya juga kan di Israel, bukan dia lahir di Israel tuh Jangan kesana dulu. bangkitnya di Jangan kesana Garut dulu. terus matinya di Iya, ini jangan ke sana dulu. Amerika kan enggak kan? Enggak, jangan ke sana dulu. Enggak, bukan gitu, bukan di Amerika, lahir di Garut, siapa lagi? matinya di Medan. Iya. Dia kan lahir Bos di tidur dulu, ini satu-satu dulu nih pusing ini. Iya, dia kan lahir di Israel Iya. dan diutus untuk Kan kata diutus berarti dia harus lahirnya di Israel begitu loh. iya, Paham betul. kan? Dia kan lahir di Israel. Kan gitu. Nah, itu kan diutus untuk diutus kata utus tuh berarti dia harus turunnya itu di Israel begitu loh. Paham kan? iya, kan dia lahir di Israel. Betul? Nah, dan diutus Kalau- untuk Begini Bang Pelopo. Bang Pelopo jangan buat bingung saya Bang Pelopo. Begini. Tadi kan saya sudah jelaskan. Diutus itu karena dia kenapa dikatakan diutus untuk Bani Israel? Karena dia lahirnya di Israel. Seandainya dikatakan diutus ya kan untuk Bani Jawa. Begini, ini penjelasan sederhananya. Dengar dulu. Dengar penjelasan sederhananya begini. Seorang duta besar nih diutus oleh Presiden Republik Indonesia, taruhlah Jokowi ya, dia diutus ke suatu negara. Nih, duta besar ini misalnya ke Belanda dia diutus ini jadi otonominya hanya di Belanda itu, nggak bisa dia menyimpang kepada negara-negara lain. Ya, duta besar bagi negara Belanda dari Indonesia, berarti dia mewakili kita di sana, negara Indonesia di sana. Jadi Yesus kan berkata, aku diutus hanya kepada hanya. Berarti kalau dia itu diutus hanya kepada bangsa Israel, ya dia terkhusus kepada Bani Israel, Bunda Rama, bukan kepada Bani Batak.
Bani apa yang Bunda lain? Rama. Oke, siap. Oh, makanya di situ Bunda tadi Rama. disampaikan sebentar. Kau kalau kita ngomong juga kau cerewet. Tadi disampaikan kan datanya di Kisah Para Rasul itu 13:34 bahwa Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus bagi orang Israel. Oke, nggak ada di situ tertulis bagi orang Batak, orang Makassar, orang Tator, nggak ada, bagi orang Israel. Oke bro. Kecuali kau ada datamu tertulis, oh bagi orang Israel, orang Batak, orang Tator, kan dia khusus gitu. Bukan untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, melainkan untuk mereka aku berdoa. Ya, kemudian di Yohanes 15 ya, 10:15 dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia mengutus murid-muridnya berpesan, jangan kamu menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Bani Israel. Dia disuruh diperintah kepada Bani Israel, selalu Bani Israel. Kemudian ketika kita baca lagi di Yohanes ya, apa kata Yesus kepada muridnya? Pada waktu penghakiman kembali, pada waktu penghakiman dan kita dihidupkan, dibangkitkan kembali, aku akan duduk di atas tahta bersama dengan ke-12 muridku untuk menghakimi Bani Israel. Bani Israel lagi. Tidak pernah aku tengok di Bible itu untuk seluruh dunia, untuk Berudah kena pelanggaran lagi. Turun lagi? Atau turun Kena Israel? pelanggaran lagi Gurunda. Ya Allah ya Rabbi. Kita tunggu Gurunda Jadi ya. gitu ya. Oke. Terlalu Jadi Bunda Rama. memaksakan kalian. Saya nggak usah kau terus panjang lebar lah congormu. Saya minta Sebentar. data lah di mana Gini, Yesus Free, untuk Free, karesteng. Free. Di mana Sebentar, Yesus saya untuk ini. karesteng, juru selamat bagi karesteng kau makan babi Kalian bang, keroyok abang. ini, saya sendiri nih. Enggak, Ini jawab aja bagaimana itu ini? di mana itu Yesus berkata dia itu juru selamat bagi karesteng yang suka Saya makan ngomong babi nih. Ayo Saya itu ngomong aja dulu. Iya, habis ini saya ngomong. Habis ini saya Kasih ngomong. Nah, jawab. Oke, sudah. Ya di mana Yesus juru selamat bagi karesteng? Sebentar, Bunda Rama. Jadi Bunda Rama. Enggak, kalau kau panjang tidak lebar, jawab itu saya- kumute ya. Kalau kau saya tidak harus- jawab kumute saya karena harus tadi ngomong sudah semua. dikasih data kan? Tadi kan udah dikasih Kisah Para Rasul 13:23 atau 32 itu ya. Oh, ini Di situ teruskan diskusinya bagaimana Allah nih, kok? membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Sekarang saya minta data. Yesus dibangkitkan sebagai juru selamat untuk orang Kristen yang suka makan babi nih. Coba kasih. Oke, jadi tadi dia minta data itu ya. Itu tadi di Matius itu kan udah ada. Salah satunya Matius berapa tuh? 28 ayat. Untuk orang Kristen, ada di Itu situ kan ada. Kristen. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus. Kepada siapa? Itu amanat Kepada agung tambahan. kepada oh tambahan. Baca sebentar dulu. Itu tertulis begini ya, Oh, baptis jangan atas nama begitulah. Bapa, Ini Putra, saya Roh Kudus. ngomong Dengar dulu dia karena kau mute-mute. ngeyel. Loh, Ya kalau makanya diam dulu baru kita. Kau jawab sebentar. Saya bicara dulu kau jawab ya. Di situ saya bantah ya, karena di situ tertulis baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Trinitas. Kalau kita buka rujukan daripada sarjana Bible itu sendiri, itu dia katakan bahwa itu tambahan. Itu tambahan ya. Matius 28 itu hanya sampai 15 kemudian ditambahi. Itu para ahli Bible sendiri yang ngomong. Oke, kalau kamu rujukannya saya kasih ya, para sarjana Bible sendiri. Tidak mungkin Yesus itu menyuruh itu muridnya kepada seluruh bangsa-bangsa, enggak mungkin. Kemudian untuk pembuktiannya kenapa di situ baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak pernah Yesus mengajarkan Trinitas. Kalau kita baca di 1 Yohanes 5:7 ya, itu di situ Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan dalam kurung tambahan toh. 1 Yohanes itu beda dengan Matius. Satu lah. Bunda. Bapa, Putra, Roh Kudus itu Trinitas toh. 1 Yohanes itu beda. Trinitas itu tuh 1 Yohanes Saudara, 5:7. jangan bawa data. Saya 1 tanya kau Yohanes kalau itu ke betul, Matius. Beda tuh. kalau itu betul di mana Itu Yesus soal mengajarkan pribadi yang Trinitas? berbeda juga. Di mana Yesus Jangan, mengajarkan Bunda. Trinitas? Bunda. Kita buka ya. Bunda, kita jangan buka begitu data. ya, Kita Bunda, buka Bunda. data. Sebentar, kau nggak Bunda. mau Ini ini saya kau ada- buntu takmu nggak paham. Coba kita buka ya Matius 28. Matius 28 ya 19. Ini kita buka datanya ya. Nah, di sini tertulis baptislah. Kapan
kapan Yesus mengajarkan itu baptisan? Baptisan? Pengajaran Bapa Putra Roh Kudus kapan? Kita lihat ya, izin gurundaku. Orang ini selalu dia bawa itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku nih. Di sini kata Yesus nih, ini dah sebenarnya data ini hanya sampai di sini. Hanya sampai di sini mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang diperintahkan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini sebuah penutup ya. Kemudian tiba-tiba diperintahkan untuk memberitakan Bible ini ya. Nah, padahal Yesus di data-data yang lain berkata bahwa ya aku hanya untuk Bani Israel. Pergilah ya, Yesus memberkati mereka, berkata segala sesuatu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana pernah Yesus mengajarkan ini Trinitas? Nih, Trinitas ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus mengajarkan hanya Allah satu-satunya yang benar di Matius 17, Matius 17:3, hanya Allah satu-satunya. Kok tiba-tiba pengajarannya di sini jadi Trinitas? Punya satu pendirian yang kokoh ya. Saudara. Ini dari mana ini si Yesus, Yesus? Dari mana Yesus? Ada data di tempat lain Yesus mengajarkan Trinitas. Tinta merah begitu, itu berarti perkataan langsung dari Yesus. Iya kan, ini kan Bible editan. Mari kita lihat rujukannya ya. Mari kita lihat rujukannya. Kalau ada tinta merah yang mendukung